Wahai jiwa yang terpilih, jika pada detik ini hatimu terasa sedikit lebih sunyi dari biasanya, itu bukan tanpa sebab. Ada momen-momen tertentu dalam hidup ketika semesta tidak berbicara melalui peristiwa besar, melainkan melalui rasa. Dan rasa itulah yang sedang mengetuk pintu kesadaranmu sekarang. Engkau tidak sedang mencari pesan ini. Pesan inilah yang menemukanmu. Karena tidak semua jiwa dipanggil dengan cara yang sama. Ada yang dibangunkan oleh guncangan, ada yang disadarkan oleh kehilangan, dan ada pula yang dipanggil melalui keheningan, melalui jeda yang terasa ganjil di tengah rutinitas yang biasa. Tenangkanlah dirimu, biarkan nafasmu turun lebih dalam, karena apa yang akan mengalir bukan sekedar cerita, melainkan sebuah perjalanan. Kemunculan dari yang terpilih dengan megah tidak pernah dimaksudkan untuk dipahami oleh semua orang. Ia hadir tanpa pengumuman, tanpa simbol yang mudah dikenali, tanpa keinginan untuk dipuja atau diikuti. Namun justru karena itulah kehadirannya terasa begitu kuat. Ia muncul secara halus, begitu halus hingga hanya mereka yang peka yang menyadarinya. Tidak ada perubahan fisik yang mencolok. Tidak ada suara keras yang memecah ruang, namun suasana bergeser. Udara seolah menata ulang dirinya sendiri, dan orang-orang yang berada di sana, meski belum menyadari apa yang terjadi, merasakan satu hal yang sama. Sesuatu tidak lagi berada di tempat yang lama. Percakapan terhenti satu persatu. Kalimat menggantung tanpa akhir. Tawa memudar tanpa alasan yang jelas. Bukan karena takut, melainkan karena kesadaran. Kesadaran bahwa apapun yang baru saja masuk ke dalam ruang itu tidak datang untuk bernegosiasi dengan ego. Ia datang untuk menyingkap, untuk memperlihatkan, untuk mengingatkan. Sebagian orang mulai merasa tidak nyaman. Mereka terbiasa dengan struktur yang jelas. Siapa memimpin, siapa mengikuti, siapa berbicara, siapa didengar. Namun kehadiran ini tidak menempati peran manapun. Ia tidak menggeser secara frontal. Ia hanya membuat semua peran terasa rapuh. Dan disanalah kegelisahan bermula. Karena ketika sesuatu yang kita anggap kokoh ternyata berdiri di atas asumsi, jiwa akan bereaksi. Ada yang menyangkal, ada yang meremehkan, ada yang sibuk mencari penjelasan agar tidak perlu merasakan kekosongan yang muncul. Namun di tengah kebingungan itu perlahan-lahan lahirlah pemahaman yang tidak bisa dipaksakan. Pemahaman yang datang bukan dari pikiran, tetapi dari kedalaman batin. Bahwa keseimbangan telah bergeser, bukan keseimbangan luar, melainkan keseimbangan makna. Yang selama ini dianggap kuat karena mampu menguasai, kini terlihat lelah. Yang selama ini diam dan tidak diperhitungkan, justru tambah utuh. Dan di antara semua itu, yang terpilih berdiri, tidak lebih tinggi, tidak lebih rendah, tetapi lebih selaras. Ia tidak membawa jawaban, ia membawa kehadiran. Dan kehadiran semacam itu selalu menuntut kejujuran. Karena saat seseorang benar-benar hadir, semua kepalsuan di sekitarnya mulai runtuh dengan sendirinya. Tidak dihancurkan, tidak diserang, hanya tidak lagi relevan. Beberapa orang merasakan kemarahan tanpa tahu sebabnya. Yang lain merasakan kesedihan yang tidak bisa dijelaskan. Dan sebagian kecil merasakan ketenangan yang asing, tenang yang tidak bergantung pada keadaan. Mereka inilah yang mulai memahami bahwa kekuatan sejati bukan tentang seberapa banyak yang bisa dikendalikan, melainkan seberapa sedikit yang perlu dikendalikan. Bahwa kepemimpinan bukan tentang berdiri di depan, tetapi tentang tidak terseret oleh dorongan untuk di depan. Yang terpilih tidak meminta orang untuk mengikutinya, namun banyak yang mulai meninggalkan hal-hal lama setelah melihatnya. Bukan karena ia lebih benar, melainkan karena ia lebih jujur. Dan kejujuran selalu menggetarkan fondasi lama.
Hari-hari setelahnya terasa berbeda, tidak dramatis, tidak spektakuler, namun ada jeda di antara pikiran, ada ruang di antara reaksi, ada kesadaran sebelum kata-kata keluar. Orang-orang mulai menghitung ulang hidup mereka, bukan angka di rekening, bukan posisi di masyarakat, melainkan pernyataan yang lebih dalam. Apakah selama ini aku hidup atau hanya sibuk? Sebagian orang tidak menyukai pertanyaan itu karena ia tidak menawarkan kenyamanan. Ia menawarkan kejelasan, dan kejelasan seringkali datang bersamaan dengan konsekuensi. Namun, bagi jiwa yang siap, pertanyaan itu terasa seperti undangan pulang. Dan wahai jiwa yang terpilih, jika kamu mendengarkan ini dengan perasaan seolah kata-kata ini sedang berbicara langsung kepadamu, mungkin karena kamu sedang berada di fase itu. Fase di mana hidup tidak lagi menuntut lebih banyak pencapaian, tetapi lebih banyak kehadiran. Fase di mana kebisingan dunia mulai terasa melelahkan. Fase di mana kamu mulai rindu pada dirimu yang utuh. Inilah fase pergeseran. Bukan untuk menjadi seseorang yang baru, tetapi melepaskan apa yang tidak pernah benar-benar menjadi dirimu. Kemegahan sejati tidak memamerkan diri, ia menetap, ia membentuk ulang dari dalam. Dan perubahan seperti ini tidak bisa dipercepat. Ia bekerja sesuai ritmenya sendiri. Kadang terasa seperti stagnasi, kadang terasa seperti kehilangan arah. Padahal sebenarnya arah lama sedang dilepaskan agar arah yang lebih sejati bisa muncul. Yang terpilih, jika hari ini kamu merasa berjalan lebih lambat dari dunia, jangan buru-buru menyalahkan dirimu. Bisa jadi kamu tidak tertinggal, kamu hanya tidak lagi berlari ke arah yang salah. Tidak semua yang bersinar perlu dikejar, tidak semua yang sunyi perlu ditakuti, dan tidak semua yang hilang benar-benar pergi. Sebagian hanya kembali ke tempat asalnya. Biarkan perjalanan ini menata ulangmu, biarkan keheningan mengajarkanmu, dan percayalah, apa yang datang dengan tenang akan tinggal lebih lama daripada apapun yang datang dengan gemuruh. Karena ketika keseimbangan sejati kembali, dunia tidak berubah, cara kita memandangnya yang berubah. Dan di sanalah perjalanan yang sesungguhnya baru dimulai.